Kita lanjutkan pembahasan kita mengenal dan menerapkan berpikir komputasional mengenai tema pengenalan pola. Artinya kita mencari pola yang sama untuk kita terapkan pada kondisi atau keadaan yang baru dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang kita akan selesaikan. Ini merupakan contoh dari pola fraktal yang terbentuk dari pola dasarnya. Dari bentuk dasarnya adalah segitiga. Ya, segitiga ini merupakan pola dasar, artinya bentuk pertama yang kita ambil pola ini, kemudian kita kembangkan menggunakan proses iterasi atau proses pengulangan sehingga menghasilkan pola segitiga yang lebih merinci atau lebih detail. Kita lihat contohnya yang telah dihasilkan. Ya, sudah terbentuk pola fraktalnya dengan bentuk pola yang lebih detail ya, untuk menghasilkan sebuah skala pola yang lebih luas, yang lebih detail dari bentuk dasar segitiga. Dan ini merupakan source code dari pola tersebut. Kita akan coba langsung menggunakan Visual Scratch untuk mencoba pembuatan program pola fraktal. Kita akan membuat kembali pola fraktal berikutnya. Yang sebelumnya kita sudah membuat pola fraktal, 3 bentuk pola fraktal. Dari bentuk dasarnya segitiga yang kita kembangkan polanya, kita terapkan menjadi sebuah bentuk segitiga bintang 6 dengan mengembangkan dari bentuk dasarnya segitiga. Dan kita sudah membuat dari materi sebelumnya yaitu 3 bentuk pola fraktal. Dan sekarang kita akan mencoba kembali membuat pola fraktal pengembangan dari bentuk segitiga. Kita akan membuat pola fraktal seperti yang dicontohkan dalam slide. Kita langsung saja membuka aplikasi Visual Scratch. Ya, kita langsung memberikan blok perintah di awal, yaitu memberikan blok perintah start. Pada Visual Scratch diawali dengan tanda blok perintah when click, masuk pada submenu events when click. Arahkan masukkan di area coding ya, area coding kerja ini. Kemudian kita membutuhkan sebuah pen untuk membuat garis pen up, pen up, diklik saja masukkan ke area kerja. Kemudian kita butuh penghapus, artinya setelah spread membuat garis gambar, maka bisa dihapus kembali. Kita butuh blok perintah erase all, tempatkan di bawah pen up. Kemudian kita tempatkan spread ini ya pada posisi yang kita inginkan. Kita beri blok perintah go to XY pada submenu motion, go to XY. Tempatkan, saya akan menempatkan spread di sini pada sudut min 80 dengan sudut min Y-nya adalah min 75. Oke. Setelah saya menempatkan penempatan dari spread di sini, saya arahkan spread akan berjalan ke arah berapa derajat ya. Berarti blok perintah point in direction. Point in direction ya, ini merupakan arah dari gerakan dari spread yang pertama kali dia akan berjalan ke sudut. Saya tentukan 90 derajat. Berikutnya, saya memberi warna dari pen. Pada saat spread berjalan, dia akan membuat sebuah garis, maka memberi warna pada garis yang dibentuk, yaitu set pen color to ya. Set pen color to bisa kita beri warna sesuaikan dengan keinginan para sobat pembelajar, para peserta didik. Oke, saya beri warna biru, kemudian memberi ketebalan dari garisnya. Set pen size ya, klik, tempatkan di bawah. Set pen color to, beri ketebalan 2, 3, 4, silakan bebas. Kemudian pen down, tujuannya untuk berhenti penanya pada saat membuat garis. Setelah selesai membuat garis pen down.
Baik, ini merupakan blok perintah di awal ya. Blok perintah di awal kita sudah menentukan, sudah membentuk, memberi penanya sebagai pembuat garis, kemudian menghapus garisnya, kemudian menempatkan spreadnya, memberikan arah dari spread akan berjalan untuk pertama kali, kemudian memberi warna pada pennya, memberi ketebalan dari pen, dan pena berhenti pada saat setelah selesai membuat garis ya. Berikutnya, yang kedua adalah kita membuat coding berikutnya, coding dari pergerakan motion dari spread di sini. Ingat bahwa kita akan membuat blok perintah seperti pada blok perintah yang sudah dicontohkan ya pada slide. Membuat pola fraktal segitiga bintang 6 yang dikembangkan dari bentuk dasarnya segitiga. Oke, kemudian kita masuk pada submenu motion. Kita klik moves. Ya. Saya beri langkah 10 step. Di sini saya beri langkah 10 step, 10 langkah dari spreadnya ke jalan ke arah 90 derajat sebanyak 10 langkah. Kemudian turn right ya, akan berbalik ke kanan sebanyak pada sudut kemiringan 60 derajat ya. Kemudian saya berikan move berikutnya sebanyak 10 langkah. Kemudian saya berikan sudut kemiringannya turn left ya, turn left ini sebesar 120 derajat. Berikutnya kita masih membutuhkan perintah moves, langkah dari spreadnya sebanyak 10 step juga ya. Kemudian arah kemiringan berikutnya turn right sebanyak 60 derajat. Kemudian move berikutnya 10 langkah dan turn right ya. Kita butuh pergerakan arah kemiringannya turn right sebanyak 60 derajat. Oke. Ini merupakan blok perintah ya, berupa garis ya yang akan kita bentuk. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, baru membentuk seperti ini ya. Jadi dengan blok perintah ini, spread ini baru bergerak seperti ini ya. Jadi belum menunjukkan tanda pembentukan garisnya. Kita ulangi, start, go. Ya, baru seperti ini ya pergerakan dari spreadnya ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan coba membuat pengulangan ya. Kita akan coba membuat pengulangan dari spread di sini dengan cara mengcopy duplikat dari blok perintah ini. Yang klik kanan duplikat. Jadi ada dua blok perintah yang sama. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Dengan blok perintah ini, klik start. Ya, sudah terlihat garis pembentuknya dengan menempatkan dua blok perintah yang sama. Hasil bloknya seperti ini ya. Ada garis yang terbentuk ya di sini ya. Ya, garisnya terbentuk ya. Berarti ini ada dua blok perintah yang sama ya. Kita lepaskan dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini. Berarti ada dua blok perintah. Baru akan terbentuk sebuah garis dengan membentuk dua blok perintah ini. Ya. Cuma dengan cara seperti ini akan kepanjangannya. Artinya kita membuat codingnya terlalu panjang. Ini bisa kita ulangi dengan perintah blok perintah repeat ya. Jadi blok perintah yang sama ini bisa kita gunakan perintah repeat ya. Masuk pada control, klik repeat, arahkan kemari, masukkan di sini repeat ya. Kita beri angka 2 karena kita akan mengulang 2 kali ya. Ya, jadi kita lihat hasilnya. Ya sama seperti ini ya. Tadi kita tidak menggunakan perintah repeat ya, menggunakan dua blok perintah ini. Hasilnya pun sama seperti ini. Cuma karena bentuk coding seperti ini sangat panjang, maka ini bisa kita buang saja. Kita ganti dengan perintah repeat ya, perintah repeat sebanyak 2 kali. Ya, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita arahkan spread di sini, dia akan berbalik ke arah kiri ya. Akan berbalik ke arah kiri sebanyak 180 derajat.
Jadi spread di sini akan kita balikan arahnya ya. Berarti kita membutuhkan blok perintah dari motion, yaitu turn left ya, turn left, yaitu sebanyak 180 derajat. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi dia akan berputar ya ke arah sudut 180 derajat ya. Kemudian kita langkah berikutnya, kita berikan proses repeat kembali ya. Jadi kita akan mengulang kembali blok perintah ini. Cuma kalau kita menggunakan blok perintah ini dengan cara seperti ini, diklik duplikat, berarti kita mempunyai dua blok yang sama ya. Kita tempatkan seperti ini. Ya, kita coba lihat hasilnya, klik start. Ya, hasilnya seperti ini ya. Cuma tadi sudah saya sampaikan dengan cara seperti ini berarti pembuatan codingnya sangat panjang. Kita mencoba meringkas pembuatan codingnya dengan menggunakan perintah repeat. Jadi repeatnya ini, yang blok yang sama ini bisa kita buang. Kita menggunakan perintah repeat kembali. Klik repeat. Oke, baik, kita berikan angka 2, repeat. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya pun sama ya. Jadi menggunakan proses repeat di sini itu hasilnya sama. Jadi artinya coding yang kita buat akan lebih ringkas, akan lebih efektif ya dengan membuat langkah perintah menggunakan blok perintah repeat ya. Ya, oke, setelah ini kita berikan lagi arahkan spreadnya ke arah 180 derajat ya. Kita perlu angka motion turn left 180 derajat. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini ya. Jadi berputar ya. Dia menggunakan iterasi berputar seperti ini ya. Jadi kita di sini membuat pola fraktal segitiga dari bentuk dasarnya segitiga dengan melakukan proses pengulangan, iterasi atau repeat ya. Akhirnya membentuk sebuah pola fraktal segitiga 6 yang tadi sudah dicontohkan dalam slide. Kita membutuhkan sebuah proses kontrol lagi, yaitu repeat ya. Di sini kita repeat kembali. Kita beri angka 2 lagi, angka 2. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi dengan blok perintah repeat ya, ini akan terbantukan kita. Arti kita akan lebih meringkas, coding-coding yang akan kita buat ya. Jadi akan lebih pendek, akan terlihat lebih ringkas, lebih efektif coding yang akan kita buat. Ini bentuknya seperti ini. Ya, kemudian ini spread di sini bisa kita putar balikan kembali dengan menggunakan blok perintah motion turn left 180 derajat, maka spreadnya akan berputar ya, berbalik ya. Kita lihat hasilnya ya seperti ini, dan ini pun nantinya kita akan ulang kembali ya. Jadi perputaran ini akan kita ulangi ya dengan menggunakan perintah repeat ya. Jadi ini pun jadi blok perintah ini ya, blok perintah ini yang menghasilkan bentuk spread seperti ini. Ya, menghasilkan bentuk spread seperti ini akan kita ulang kembali ya. Akan kita ulang kembali dengan blok perintah repeat ya. Dengan menggunakan blok perintah repeat pada kontrol repeat ya. Oke, pada repeat sebanyak, coba kita tentukan, kita berikan angka 2. Seperti apa hasilnya? Nah, ternyata tidak bergerak. Kita beri angka 2, angka 4, berikutnya angka 4. Tidak bergerak. Kita beri angka di atasnya ya, di atas 6. Tidak bergerak, maaf, ini mungkin harus disandingkan dengan ini. Tadi kita coba dulu ya. Kita coba repeat 2. Ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya, kita tambah angkanya menjadi 4. Perputarannya seperti ini, kita jadikan tambahkan 2 tambah 2 ya. Jadi 6 perputarannya. Maaf, ini angka 6 harusnya. Ya, baik, perputarannya, hasilnya spread akan berjalan ya seperti yang sudah dicontohkan dalam slide. Kita akan membuat pola fraktal yang seperti ini dengan mengambil bentuk dasarnya segitiga. Oke. Jadi proses coding di sini pembuatannya menggunakan pola dasar segitiga
dengan menggunakan pola iterasi, artinya dengan menggunakan proses iterasi, proses repeat ya, pengulangan. Sehingga coding program yang kita buat tidak menggunakan coding yang panjang, tapi kita akan lebih ringkas dengan bantuan perintah repeat ya. Ya, baik. Pola fraktal segitiga seperti ini sudah terbentuk ya. Kita bisa menambahkan untuk lebih terlihat jelas perputarannya, kita bisa menambahkan perintah wait atau second ya pada masing-masing perputarannya ya. Kita bisa lihat hasilnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat jeda waktu dari masing-masing perputaran dari spreadnya ya. Kita bisa berikan wait second dari masing-masing perputaran. Jika kita ingin melihat bentuk perintah yang berjalan ya, bentuk garis yang berjalan. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari spreadnya dalam bentuk garis pola fraktal segitiga bintang 6. Baik, sampai di sini pembuatan pola fraktal, konsep pola fraktal dari berpikir komputasional. Silakan dikembangkan pembuatan source code ini. Semoga ada manfaatnya untuk para sobat pembelajar, para pendidik, para peserta didik. Bisa kita terapkan, bisa kita kembangkan lagi pembuatan pola fraktal dalam berpikir komputasional.